wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 golongan A akan mempresentasikan judul terakhir dari praktikum fisika dasar semester 2 ini. Nah, adapun judul praktikum kami yaitu jarak fokus lensa dengan anggota saya sendiri bernama Herliana, saya Wafa Rizkiana, dan saya Nurwahyuni Handayani, aku Fitrianti. Ya, sebelum itu kami akan menjelaskan tentang alat dan bahan dari praktikum jarak fokus lensa ini. Ya, silakan menyaksikan. Oke, cekidot. Menjelaskan alat-alat rangkaian jarak fokus lensa. Di sini yang pertama ada meja optik, yang kedua rel presisi, yang ketiga ada bohlam, kabel penghubung, kaki rel, tumpukan penjepit, diafragma, lensa, rel penghubung di sini, dan catu daya. Selanjutnya dilanjutkan dengan prosedur. Kami lanjut di prosedur kerja. Pada prosedur kerja ini kami akan pertama-tama merangkai alat jarak fokus lensa, Yaitu rel presisi yang akan dihubungkan dengan menggunakan penghubung rel presisi. Di sini kita sudah memasang dan menghubungkan rel presisi Menggunakan penghubung rel presisi. Dan selanjutnya kita akan memasang kaki rel presisi. Ya, Di sini kita sudah memasang kaki rel presisi di kedua ujungnya. Selanjutnya kita akan memasang Tumpukan penjepit. tumpukan penjepit. Ya, setelah itu kita lanjut pada pemasangan bohlam. Selanjutnya kita akan memasang lensa 100 mikrometer. Dan diafragma di antara kedua lensa ini. Dan jarak dari ruang benda 1 dengan ruang benda 2 itu yaitu kita ambil saja 10, dan di sini juga 10, dan selebihnya itu ruang benda 3. Selanjutnya taruh meja optik di depan lensa. Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel penghubung, yaitu menghubungkan bohlam dengan catu daya menggunakan kabel penghubung. Setelah itu kabel penghubung kabel pada catu daya kita hubungkan dengan arus listrik. Kemudian nyalakan power supply. Dan rangkaian jarak fokus lensa setelah siap digunakan. baik, sebelum melakukan prosedur kerja ini, karena yang dipraktikkan di sini adalah jarak fokus lensa. Nah, di mana jarak fokus lensa itu berhubungan dengan satu dalil yang namanya itu adalah dalil hukum Esba. Pada dalil Esba ada 3. Yang pertama itu ruang benda dengan ruang bayangan itu jaraknya itu adalah 10 apabila kita menggunakan lensa 100 dan jaraknya itu 5 apabila kita menggunakan lensa 50. Yang kedua itu di depan lensa bayangan yang terbentuk tepat di depan benda itu maya
maya, tegak. Sedangkan di belakang benda, sifat bayangan yang terbentuk itu nyata dan terbalik. Baik, selanjut kepada dalil hukum esbah yang ketiga. Nah, di sini dalil hukum esbah yang ketiga menyatakan apabila ruang bendanya lebih kecil dibandingkan dengan ruang bayangan, maka akan diperbesar. Sebaliknya, kalau ruangan bendanya ini lebih besar dibandingkan dengan ruang bayangannya, maka akan diperkecil. Baik, di sini kita menggunakan lensa 100. Jadi, jarak antara ruang benda itu sama dengan 10. Untuk ruang 1, jaraknya itu dari 0 sampai 10. Nah, untuk ruang yang kedua itu jaraknya 10 sampai 20. Nah, kalau ruang yang ketiganya itu 20 sampai seterusnya. Ya, 20 sampai seterusnya. Nah, di sini kami akan mengambil sampel jarak benda yaitu 14. Di mana jarak bendanya itu kan 14, maka jarak bendanya itu berada pada ruangan yang kedua. Ya, sesuai penjelasan tadi bahwa kan ruang 1 itu kan 0 sampai 10. Untuk ruang 2 itu 10 sampai 20. Nah, karena kita mengambil jarak benda 14, maka jarak benda ini berada pada ruangan kedua. Nah, selanjutnya yang akan dilihat di sini yaitu jarak bayangannya. Maka terlebih dahulu kita harus menyalakan power supply-nya dulu. Nah, di sini yang akan dicari tadi kan adalah jarak fokus. Nah, untuk mencari jarak fokusnya bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini. Sudah fokus. Nah, selanjutnya yang dihitung adalah Kita hitung jarak dari ruang benda, ruang bayangannya kita hitung. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 4, 5, 5. Jadi sifat bayangan yang terbentuk itu nyata, terbalik, diperbesar. Nah, kenapa nyata, terbalik dan diperbesar? Karena jarak antara ruang benda dengan ruang bayangan itu, ruang bayangan lebih besar dibandingkan dengan ruang bendanya. Nah, itulah tadi penjelasan materi mengenai jarak fokus lensa oleh kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.